Video ini saya tujukan kepada Graham Mualaf dan kali ini terutama kepada Bunda Etika ya. Ini Bunda Etika ini adalah satu geng dengan Dongkitan yang ternyata ini memang mereka ini sangat getol ya untuk bidang kristologi. Nah, ini juga yang agak membingungkan. Kenapa ada di dalam Islam ada istilah kristologi? Karena sejatinya kristologi ini kan adanya itu di dalam kekristenan ya. Tetapi sekarang kayaknya zaman ini sudah berubah ya. Jadi bukan hanya orang Kristen yang mau mempelajari tentang kekristenan ya, tapi Islam pun ya, Muslim pun ternyata ada juga satu bagian di dalam iman mereka ini sepertinya tentang kristologi. Nah, ini menarik. Ini menarik. Dan di dalam video kali ini kita akan melihat nanti kenapa sampai ada kristologi ini ya. Dan ini nanti akan dijelaskan oleh Bunda Etika ini ya, yang mana ini mereka ini satu geng dengan Graham Mualaf ya. Dan salah satu yang menarik itu adalah karena ini sebetulnya untuk menangkal, untuk membendung gelombang tsunami murtadin. Nah, ini kekhawatiran mereka, ini kepanikan mereka, dan nanti kita dengarkan apa yang mereka sampaikan. Oke? Yang kedua sebetulnya, ini sekaligus untuk mengingatkan mereka, ya, karena mereka telah memasukkan kristologi ini sebagai bagian penting di dalam dakwah mereka. Lucunya, kenapa bukan mereka ini fokus kepada dakwah ajaran Muhammad gitu ya, atau misalnya ajaran nilai-nilai moralitas yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, menariknya ya, nanti juga si Etika ini atau Ibu Etika ini nanti akan memaparkan juga kenapa kalau ajaran Muhammad ini diberitakan atau dipromosikan kepada orang Kristen nggak laku. Ya, dia juga nanti menjelaskan itu. Kenapa? Ya, kenapa orang Kristen dipromosikan pun ajaran Muhammad ini tapi nggak laku katanya gitu. Kira-kira gitulah kata gaulnya kan kayak gitu ya. Nah, memang dia bilang itu orang Kristen nggak tertarik. Nah, pertanyaannya kenapa nggak tertarik? Nah, ini makin menarik ya. Nah, ini yang akan kita lihat dan juga kita nanti akan lihat beberapa pandangan orang Syiah terhadap Muslim Sunni ini. Karena kan mereka mengatakan bahwa Islam ini kan agama sempurna ya. Agama sempurna, agama damai. Lalu banyak Muslim Sunni di Indonesia, mereka mengkafir-kafirkan atau mereka membidat-bidatkan Syiah. Tetapi ada pandangan Syiah terhadap moralitas orang Sunni. Nah, nanti itu akan menarik ya. Itu nanti bisa kita akses juga informasi-informasi seperti itu dari websitenya orang Syiah. Nah, ini menarik karena katanya ini agama yang sempurna. Nah, ternyata kesempurnaan itu nanti akan dibongkar habis oleh orang-orang Syiah. Nah, seperti apa? Ya, jangan kemana-mana ya setelah yang satu ini. Oke, nah ini yang selalu saya lupa. Kenapa pula ini saya mute mikrofon saya. Oke. Jadi apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya. Saya berharap Bapak Ibu juga yang masih dalam perjalanan tetap berhati-hati. Yang baru pulang dari liburan misalnya. Karena saya membaca beberapa informasi di internet katanya ada beberapa kecelakaan ya. Nah, itu jangan gara buru-buru lalu kita tidak memperhatikan jalan atau gimana ya, rambu-rambu lalu lintas. Silakan
Tetap konsentrasi, jangan nonton YouTube saat menyetir. Nanti ini bisa ditonton nanti kalau ada waktu luang. Oke? Nah, salam semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah bersama-sama dengan Scott Orang Indonesia ya. Ini menarik ya untuk menyambung apa yang materi yang kita sampaikan kemarin ya. Memang kemarin itu kan kita menunggu teman-teman Muslim untuk mencoba menjelaskan ke kita tentang kawin mutah itu ya. Tetapi satupun Muslim kemarin mereka tidak ada yang muncul ya, tidak ada yang naik dan hanya bisa marah-marah di live chat. Mungkin ini juga kesempatan mereka juga nanti ya untuk menjelaskan ke kita tentang kawin mutah dan pandangan orang Syiah terhadap moralitas orang Sunni ya. Nah, ini menarik ini ya. Kita mau belajar mereka. Nah, ini lebih penting lagi karena ini menyangkut tentang kristologi ya. Ini saya tunjukkan sebuah video yang mana video ini Bapak Ibu ini diselenggarakan ya. Video ini sepertinya ini talk show ya atau seminar gitulah ya. Ini yang diselenggarakan oleh Graham Muhalaf ya, dan ini judul videonya itu kajian kristologi, mengapa memilih Islam dan manfaat kristologi. Ya, ini di YPMA Sragen. Nah, ini adalah sebuah video yang baru saja ya. Dan Bapak Ibu bisa melihat di sini ada Dongkitan, saya kurang tahu itu siapa yang sebelah kirinya Dongkitan, saya nggak tahu. Tapi yang perempuan sebelah kanannya Dongkitan itu namanya si Ibu Etika yang saya sampaikan tadi. Nah, dia menjelaskan pentingnya kristologi ini di dalam Islam. Ya, mari kita dengarkan dulu deh, ya sama-sama. Mengapa kristologi ini penting bagi mereka menurut pandangan mereka, kan gitu ya? Itu ada di salah satunya ada surat Al-Ankabut. Saya ambil ayat yang ini saja, yang paling atas. Wala tujadilu ahlal kitab. Saya skip ya. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang terbaik, the best. Artinya kita diperbolehkan untuk berdialog dengan ahli kitab. Supaya kita bisa berdialog dengan ahli kitab, syaratnya apa? Ya, kita harus mempelajari kitab mereka gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu bagian kristologi mereka ya. Jadi mereka bilang bahwa Al-Quran itu tidak melarang orang untuk berdiskusi dengan orang Kristen, ahli kitab lah ya, gitu kan. Tetapi caranya bagaimana untuk berdiskusi dengan orang-orang Kristen ya, untuk kita mempelajari katanya, kita mempelajari kitabnya, begitu katanya gitu ya. Nah, karena mereka tidak akan percaya dengan Quran. Betul? Nah, perhatikan ini Bapak Ibu. Perhatikan apa yang disampaikan. Mempelajari kitab mereka gitu. Karena mereka tidak akan percaya dengan Quran. Nah, ini menarik ini. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Mereka mencoba untuk mempelajari Alkitab. Kenapa? Karena kalau Al-Quran ini dipromosikan kepada orang Kristen, nggak laku, nggak dibeli oleh orang Kristen. Orang Kristen nggak tertarik. Kenapa? Karena di dalam pikirannya orang Kristen, tanpa adanya Al-Quran, tanpa adanya Islam di dunia ini, Kristen aman-aman aja, nggak masalah. Yang bermasalah itu adalah Islam. Nah, sebagai bentuk mereka untuk mempromosikan ajaran Muhammad ini, mereka mencoba untuk mempelajari Alkitab. Nah, ini adalah bagian kristologi mereka. Ya, ini yang mereka lakukan. Makanya ketika misalnya kita ingatkan Kainama, kita ingatkan Dongkitan, kita ingatkan orang-orang ini, mereka nggak berhenti. Karena sepertinya ini sudah menjadi bagian dakwah mereka ya, dan mereka sudah terbukti juga bahwa ada Kristologi Award. Itu artinya kan sangat didukung oleh MUI. Kenapa hal ini terjadi? Nah, ini kenapa hal ini terjadi? Betul? Kalau kita dialog yang benar yang Quran loh. Menurut Quran benar. Mereka kan tidak menganggap Quran sebagai nabi suci. Tidak menganggap Rasulullah sebagai nabi terakhir. Nah, ternyata dia tahu ya, bahwa memang tidak ada orang Kristen yang percaya Muhammad itu seorang nabi. Jadi lu mau promosi jungkir balik, mau naik ke langit ke-7, mempromosikan Muhammad sebagai utusan Tuhan, orang Kristen nggak akan tahu, kecuali orang Kristennya sudah agak-agak berkurang cara berpikirnya kan gitu ya. Dipikirnya pula Muhammad itu sebagai nabi utusan Tuhan ya orang Yahudi kan kira-kira gitu. Ya, kita nggak heranlah kepada mualaf-mualaf itu. Tetapi pada dasarnya orang Kristen yang sudah ngerti tentang imannya tidak akan pernah tertarik dan tidak pernah tergiur sekalipun ketika mendengar Muhammad, dikatakan Muhammad sebagai nabi terakhir lah, ya, nabi utusan
Tuhannya orang Yahudi lah, itu udah nggak masuk hitungan lah kira-kira gitu ya, nggak bisa, ya. Nggak bisa, ya. Dan bukan hanya itu ya, bukan hanya itu, orang Kristen juga tidak pernah mempertimbangkan Al-Quran itu sebagai kitab suci. Nah, ini adalah dilema yang sangat besar bagi Islam. Kenapa mereka sangat pengen sekali ya diakui. Itulah kenapa banyak misalnya manajemen Ali ya berusaha sekuat tenaga misalnya menghubungkan Muhammad dengan Ismail, ya menghubungkan Islam dengan ajaran Yahudi. Kenapa? Karena orang Kristen pada dasarnya tidak menganggap kitab suci Al-Quran itu sebagai kitab sucinya yang dari Tuhan. Enggak. Tidak. Karena jauh sebelum Islam ini ada, ya, kitab suci orang Kristen itu sudah ada, sudah dikanonkan dan sempurna. Gitu, ya. Dan tidak ada yang percaya dengan kisah sebuah kitab yang diturunkan. Nggak ada itu. Nggak ada sejarahnya itu. Orang Kristen nggak bisa dibodoh-bodohi. Orang Kristen nggak bisa dikibulin kayak gitu, dibilang ada Quran, ada suhuf yang diturunkan. Mana ada kayak gitu? Siapa yang percaya kisah-kisah seperti itu? Orang Kristen yang waras tidak akan mungkin kayak gitu. Nah, ini yang kenapa mereka membuat bagian dakwah mereka ini sebagai kristologi. Karena memang orang Kristen nggak akan tertarik lah. Apalagi kalau mereka misalnya promosikan ini kepada orang Hindu misalnya, ataupun kepada orang Buddha kan. Ya mereka juga nggak peduli lah, ini apa-apaan katanya kan. Ya, target mereka memang orang Kristen, karena di dalam orang Kristen ini kan mereka masih percaya, karena orang Kristen kan kita percaya pada kitabnya orang Yahudi, dan kita tahu bahwa orang Kristen itu bukan hanya percaya tetapi mengadopsi kitabnya Ibrani atau kitabnya orang Yahudi itu sebagai suatu kebenaran. Ya. Islam juga mengamini kitab itu. Ya, misalnya kalau kita baca dalam Al-Quran katakan Muhammad pun bersumpah, Muhammad juga mengamini ya kebenaran kitab Torah misalnya Zabur dan Injil ya. Sekalipun kalau kita tanya kepada Muslim saat ini, mereka bilang kita hanya mengimani judulnya, bukan isinya. Nah, ini kadang-kadang ya. Ini waktu saya dengar itu diskusi itu dengan Bang Rudi, ketawa saya memang. Lucu-lucu memang orang ini. Tapi oke lah. Oke. Kita dengarkan lagi. Jadi percuma kita ngotot-ngotot Quran, kita belum sampai ke sana. Jadi kita masuk ke bagaimana kontradiksi dalam kitab suci mereka itu ya. Sebetulnya saya ada slide ya, tapi ternyata nggak bisa dipakai. Saya sudah siapkan slide supaya lebih jelas. Tapi begini, sebetulnya salah satu fungsi secara umum ya dari kristologi ini adalah untuk mencegah pemurtadan. Nah, Bapak Ibu sudah dengar ya? Ini saya putar ulang ya. Jadi memang ini kristologi ini adalah untuk mencegah pemurtadan. Nah, selanjutnya Ibu ini menjelaskan bagaimana contoh-contoh pemurtadan itu terjadi katanya. Mereka memang mengarang cerita lah ya. Mereka bilang, lihatlah ini bentuk-bentuk misalnya kristenisasi itu, mereka menceritakan ini ada orang yang dulunya Islam, lalu ada orang Kristen, dukung mereka, kasih beras, kasih duit, disekolahkan, lalu ujungnya jadi Kristen. Nah, itulah yang ini. Itulah dalam pandangan mereka ini adalah sebuah kristenisasi. Saya pikir fair-fair saja sih ya, menurutku ya. Kalaupun saya punya kawan misalnya Muslim, ya, dia kesusahan, ya saya akan kasih. Saya nggak peduli. Apakah dia mau jadi, dan tentu saja saya tawarkan dia tentang kekristenan, saya akan kasih tahu bahwa saya Kristen, dan saya mau kamu percaya apa yang saya percayakan gitu ya. Dan kalaupun itu ya saya bantu saja. Kalau dia mau makan, kemarin juga ada kawan juga yang kesusahan, ke saya bilang kalau kamu kesusahan saya kasih tahu saja ya. Kan gitu. Nah, bagi mereka ini kristenisasi, mereka nggak bisa itu. Nggak tahan mereka coy. Nggak tahan mereka. Apalagi orang Kristen itu kalau membantu orang ya, nggak tangguh-tangguh. Maksudnya nggak mikir-mikir gitulah ya. Saya berkali-kali ketemu sama orang-orang Kristen ya, yang percaya sama Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau dia bantu orang itu nggak hitung-hitungan, ya udah bantu saja, bantu gitu. Ya, sama juga kalaupun Muslim siapapun,
tidak peduli, tidak hanya kepada orang Kristen ya, siapapun kita akan bantu. Kalau dia kesusahan, kalau dia butuh, kita akan bantu. Ya, saya juga di sini saya banyak membantu mahasiswa, calon mahasiswa dari Indo. Ya, ketika mereka mau belajar misalnya ya, mereka banyak Muslim juga. Saya nggak peduli, saya bantu. Saya tetap bantu mereka. Saya nggak masalah kayak gitu-gitu. Ya, tetapi bagi orang-orang ini, apakah mereka itu menjadi Kristen selanjutnya, itu urusan mereka lah. Ya, tetapi bagi orang ini adalah kepanikan terbesar mereka. Kenapa sampai kristologi ini dibuat ya? Ini kalau kita dengarkan sekali lagi, coba dengarkan apa yang disampaikan ini. Sebetulnya salah satu fungsi secara umum ya dari kristologi ini adalah untuk mencegah pemurtadan. Ya, jadi ini yang menjadi fokus ya, salah satu fokus dari kristologi ini mereka karena mereka panik terhadap pemurtadan ini rupanya ya. Nah, sebetulnya apakah gara-gara orang Kristen sendiri sebetulnya banyak Muslim itu murtad? Saya pikir enggak lah ya. Saya banyak mendengar kesaksian orang ya. Saya berharap nanti ada teman-teman Muslim juga yang mendengarkan ini. Mungkin mereka tertarik untuk membagikan kesaksian mereka. Silakan ya, saya mengundang juga. Tapi saya banyak mendengar ya, ada banyak Muslim yang murtad itu, bahkan ada yang tidak ditemui, tidak pernah ketemu sama orang Kristen. Tapi banyak sekali mereka itu murtad dari Islam gara-gara mimpi. Misalnya bahkan ada yang sampai umroh ke sana ke Mekah misalnya. Lalu tiba-tiba mereka bermimpi, lalu mereka bilang, "Oh, saya ditemui oleh Tuhan Yesus," katanya. Ujungnya dia murtad. Kadang-kadang ya ya saya tidak pungkiri bahwa memang ada memang siar agama Kristen ini, karena memang baik Islam maupun Kristen ini sama-sama agama siar. Sama-sama kita mempromosikan tentang ajaran Tuhan, kan kira-kira gitu kan. Bagi mereka itu ajaran Tuhan mereka. Kita bagi orang Kristen juga kita menganggap bahwa ini adalah ajaran Kristen. Ya. Tetapi banyak saya temui, banyak saya mendengar kesaksian-kesaksian para murtadin itu bukan karena diinjili orang-orang Kristen, tapi lebih banyak karena itu adalah pertemuan pribadinya ya, kesaksian pribadinya. Dia bilang, "Oh, saya berdoa, tapi saya berdoa kepada Allah SWT, tapi yang mendengar doa saya Tuhan Yesus," gitu ya. Nah, jadi ini bentuk-bentuk kepanikan yang menurut saya berlebihan bagi para mualaf-mualaf ini. Ya. Bentuk kepanikan yang menurut saya terlalu berlebihan ya. Faktanya adalah banyak Muslim yang murtad karena gara-gara bahkan ada yang mendalami Al-Qur'an ya. Mereka mendalami Al-Qur'an, ujung-ujungnya ketemu Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, itu artinya harusnya orang-orang tim Graham Mualaf ini memastikan setiap orang Muslim itu jangan bermimpi, jangan tidur. Nanti mereka murtad. Gitu. Ya, pastikan mereka jangan tidur-tidur. Jangan sampai mereka bermimpi. Ya. Gitu caranya dong. Jangan ini kristologi memelintir ayat Alkitab. Ya, nggak nyambung lah. Ya kan? Nah, ini yang seperti dibilang Magenta misalnya ya. Banyak yang murtad kok malah bahas kitab orang lain, yang bahas ajaran agama sendiri. Yakinkan umatmu biar nggak murtad kayak para apologet Kristen. Nah, itu yang saya bilang, biar mereka promosikan saja. Bahkan saya aja bangga mempromosikan tentang ajaran Tuhan Yesus. Karena saking bangganya, karena saya tahu melalui ukuran ajaran Tuhan Yesus, saya menilai bahwa ajarannya Muhammad ini bertentangan dengan ajaran Yesus. Makanya saya bilang, aduh, ini ada masalah ini. Ini nggak mungkin ini. Apalagi ketika Muslim mengklaim-klaim Yesus adalah Muslim. Tidak mungkin, karena ajaran Muhammad ini berbeda luar biasa. Itu yang kita lakukan. Lalu mereka marah-marah. Bahkan kemarin sampai ngancam-ngancam nyawa saya. Itu saya ketawa saja kalau kayak gitu-gitulah. Saya ketawa saja kalau gitu-gitu ya. Dari Bung Serikum ya. Bukan membanggain sih. Orang Kristen kalau bantu orang nggak mikir-mikir. Maksudnya nggak pilih-pilih orang siapapun dia. Apapun kalau bisa dan ada dia bantu. Satu lagi, orang Kristen kalau bantu tidak mau diketahui orang lain, diam-diam saja. Betul. Nah, ini yang kenapa saya bangga sekali menjadi orang Kristen. Ya, bahkan ketika ini contoh yang sangat nyata lah. Ketika orang Kristen misalnya puasa misalnya, apakah perlu diketahui oleh orang lain bahwa kita ini puasa? Enggak juga.
Ketika kita membantu orang biasanya, saya juga tidak mau bangga koar-koar. Oh, saya sudah begini begini. Enggak juga. Orang Kristen biasanya enggak kayak gitu. Ya. Enggak hitung-hitungan. Kalau bantu saja. Gitu. Nah, ternyata ini menjadi kekhawatiran, kepanikan luar biasa dari mereka-mereka ini. Untuk mengimunisasi diri kita supaya, oh iya ya, kalau kita tidak paham, terutama kan kita sekarang ini agama terkeluaran dengan Kristen ya. Secara umum ini berarti mereka akan mengajak kita. Saya tidak membantah apa yang disampaikannya bahwa memang orang Kristen mengajak Muslim, karena saya juga menganggap bahwa Muslim kembalilah ya, karena kembalilah ke tempatmu yang lebih baik ya, karena pada dasarnya kita ini diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah ya, kita diciptakan di dalam relasi yang benar ya, di dalam gambar dan rupa Allah gitu. Itu yang memang yang kita promosikan ya. Nah, lucunya adalah yang menarik ketika dia sampaikan ini adalah katanya kristologi ini untuk menyadarkan mereka juga ya, untuk meningkatkan imunitas mereka juga katanya kan gitu ya. Nah, tetapi lucunya Bapak Ibu, saya pikirin video yang satu ini saya sudah cukup lah ya. Kita sudah nangkap poin mereka bahwa memang kristologi ini penting bagi mereka untuk menangkal gelombang tsunami murtadin ya. Tetapi ada satu lagi yang ini di kanal YouTube yang berbeda lagi, dia ngomong di sana ya, karena memang dia ini sangat aktif, sekalipun dia tidak punya channel, tapi dia sangat aktif sekali ini tentang masalah kristologi ini. Nah, yang lucunya adalah, dan kemarin saya sudah singgung ya, mengenai kitab-kitab, dia mempromosikan bahwa Ibrahim menerima suhuf-suhuf. Nah, itu yang dibilangkan suhuf-suhuf Ibrahim diturunkan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalian mau promosikan hal-hal seperti itu kepada orang Kristen, mau jungkir balik, mau salto, mau kemana lah, mau seluncur, mau gaya bebas, gaya kaki, gaya sliding, mau apa? Kalau kalian Muslim mengatakan bahwa Ibrahim ya, ada suhuf-suhuf Ibrahim yang diturunkan, atau suhuf-suhuf yang lain lah ya kan. Apalagi kalau dibilangkan Isa menerima kitab Injil, atau Musa menerima kitab Injil, atau Adam, bahkan ibu ini mengatakan ya Adam pun menerima suhuf-suhuf katanya cuy. Ada suhuf-suhuf yang diterima Adam juga cuy. Ngeri. Dia di dalam video ini dia ngomong begitu. Makanya saya bilang, kalau hal-hal seperti ini dipromosikan kepada orang Kristen, hanya orang Kristen yang kurang berpikir lah yang menerima bahwa hal itu adalah sebuah hal-hal yang masuk akal. Tidak pernah ada sejarahnya bahwa kitab Taurat itu diturunkan. Nggak ada itu. Itu ditulis itu. Ya, menurut informasinya, menurut penelusuran, ya kemungkinan besar ditulis oleh Musa dan mungkin asistennya Musa. Atau bersama dengan asistennya Musa, atau bisa juga ditulis oleh Yosua ya, bisa saja. Termasuk misalnya kitab para nabi yang lain, itu bukan diturunkan. Itu mereka tulis sendiri. Atau misalnya kalau misalnya kisah raja-raja misalnya, ya bisa saja raja itu yang menulis, atau sekretarisnya raja atau asistennya raja-raja itu yang menulis. Kan begitu ya. Atau misalnya kitab Injil. Tidak ada orang Kristen yang percaya ada kitab Injil diturunkan. Itu, aduh, mau kiamat dunia ini, nggak ada yang percaya kayak gitulah. Jadi mau kalian promosikan hal-hal seperti itu. Coba ya bayangkan begini ya. Kalian sudah berhasil misalnya kristologi begini begono, kalian poles sana sini, kelihatannya sangat cantik. Lalu ketika mualaf itu masuk di dalam Islam, lalu mereka menemukan, suhuf diturunkan, kitab Injil diturunkan. Nah lucunya banyak pula yang mualaf-mualaf itu kan, sekalipun mereka sudah tahu, misalnya Dongkitan lah, saya yakin mereka sudah tahunya itu, bahwa ini di dalam Al-Quran itu dikatakan Nabi Isa menerima kitab Injil. Tapi ya saya yakin mereka pura-pura nggak tahu aja, atau pura-pura mencari-cari alasan kan. Padahal mereka tahunya itu. Udah keburu lah, udah keburu malu ya kan, mau dilepas malu ya kan, mau dipegang sakit ya kan. Sama seperti yang dibilang Gus Dur itu, apa dibilang Gus Dur itu ya?
nggak mau dilepas, mau dipegang panas ya, mau dilepas susah lah. Aku nggak tahu lah, itu saya kurang tahu apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu ya. Tapi Gus Dur pernah mengatakan itu kan. Nah, saya yakin banyak para mualaf itu juga ya mengetahui kemudian hari, lalu mau balik, mau keluar nggak bisa, karena ada ayat Al-Quran mengatakan kalau kamu keluar halal darahmu coy. Kalau kamu keluar dari Islam halal darahmu. Itu ada, itu kajian akademiknya juga ada. Itu sampai ada tesis yang membahas tentang orang-orang yang murtad dari Islam. Misalnya kan ada orang kafir ya atau politeis mau menjadi muslim ya. Jadi mereka mualaf, lalu mereka meninggalkan Islam, itu halal darahnya. Saya yakin orang mualaf itu sudah tahu mereka itu. Makanya mereka nggak berani mereka itu. Karena apapun ceritanya, sekalipun misalnya dimanis-maniskan kan, manis-manis mereka mungkin muslim-muslim yang lain itu kan, oh nggak apa-apa, kamu keluar. Padahal mereka itu tidak masalah kalau mereka menghalalkan darah orang-orang yang mualaf itu ketika mereka murtad. Ya. Nah, jadi saya curiga ini orang-orang mualaf ini kan, mungkin mereka terkejut kan. Waduh, ini kitab Injil kok diturunkan? Udah jelas-jelas itu ditulis oleh rasul-rasul, kok ditulis manusia. Ini kok dibilang Allah SWT diturunkan pula. Yang benar saja, ya kan? Sama juga misalnya kan, Adam juga menerima suhuf, Ibrahim juga menerima suhuf, nabi-nabi yang lain juga menerima suhuf. Dagelan apa yang kayak gitu-gitu? Ya kan? Tetapi ya udah keburu masuk kan, keluar pun susah ya kan. Makanya kalau saya banyak membaca Twitter para ex muslim. Saya akan mengikuti beberapa ex muslim ya, misalnya Apostate Prophet ya. Kemudian beberapa lah ex muslim yang lain juga ya. Mereka bikin memes juga ya kan. Ini kalau Islam ini bisa masuk nggak bisa keluar coy. Ya. Ya pastilah mereka akan di depan umum ya, mereka bilang, oh nggak apa-apa kalau kamu keluar dari Islam, nggak apa-apa. Tetapi mereka tidak pungkiri bahwa itu orang-orang itu halal darahnya. Itu ada kajian akademisnya itu. Saya pernah membahasnya, kalau nggak salah saya pernah membahasnya itu kalau nggak salah. Ya, hanya mungkin menunggu waktu saja ya. Sama seperti misalnya kelompoknya Ali Dawa kan. Ya kelompoknya Ali Dawa dia mengatakan bahwa kalau misalnya negara itu menerapkan syariat Islam atau misalnya negara itu adalah sebuah negara Islam, itu yang murtad itu habis itu ya, habis ya. Nah, terlepas dari situ, itu makanya saya bilang tadi, kenapa orang ini tidak promosikan tentang moralitas di dalam agama mereka? Kenapa ini menarik? Karena orang Syiah ya, ini ya, orang Syiah mengatakan bahwa orang-orang Sunni, Islam Sunni ini ya, memiliki moralitas yang berbeda sepertinya dengan mereka. Nah, ini coy. Makanya kalau orang-orang di luar sana mempertanyakan ya kesempurnaan Islam, nah ini banyak kesempurnaannya di sini coy. Ya, ini akan saya bukakan deh ya. Nih. Nah, ini adalah websitenya Syiah. Oke. Ini websitenya Syiah. Bapak Ibu bisa membacanya. Oke. Nah, ini Syiapen ya. Nah, kenapa? Karena ini sepertinya sudah dari dulu memang antara Syiah dan Sunni ini mereka selalu berkonflik ya. Orang Syiah mengatakan Sunni ini bidah gitu ya. Orang Sunni mengatakan Syiah ini bidah. Ya kan kemarin kan kita sudah dengar itu kan. Nah, terus ini masih bahasa Inggris ya. Nanti coba kita sebentar. Saya coba pakai Google Translate deh ya. Google Translate untuk kita translasikan ya, biar kita sama-sama ngerti deh. Ya kan, biar tidak ada dusta di antara kita, kan gitu. Sabar. Ini dia coy. Ini dia. Kita baca ini. Nah, ini kan. Ini judulnya dibilang bab 8 contoh moralitas Sunni. Nah, ini dari websitenya Syiah ya. Ini bukan websitenya saya ya. Websitenya Syiah dibilang di sini ya. Dibilang ini contoh pertama. Kita langsung ke contoh pertama ya. Nah, dibilang di sini ya, contoh pertama moralitas Sunni. Nah, di Indonesia ini kan banyak Muslim Sunni nih. Kan gitu ya. Nah, terus dibilang di sini ya. Contoh pertama moralitas Sunni, Salafi. Salafi ulama memutuskan bahwa masturbasi adalah halal. Halal coy. Halal coy. Ini kata Sunni katanya. Nah, ini kata Syiah coy. Ya, jadi kamu-kamu yang Sunni masturbasi pun halal. Nah, ini ajaran yang sempurna ini coy.
Jangan kamu pikir ini nggak sempurna ini sempurna ini. Ya, agama sempurna ini coy, ajaran agama sempurna ini, ya. Masturbasi adalah halal, gitu, ya. Nah, ternyata coba kalau orang Kristen ini ketika ada orang Muslim mempromosikan kepada orang Kristen, tahu nggak bro? Tahu nggak bro? Kalau kamu mau jadi Islam, kalau kamu menjadi Muslim, kamu boleh masturbasi. Kenapa? Karena masturbasi rupanya halal coy. Ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri. Ya, ini kita baca ya. Samsudin Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang merupakan satu-satunya ulama yang tidak ditolak oleh Wahabi yang merupakan murid Ibnu Taimiyah. Mari kita kutip apa yang dia tulis dalam Badai Al-Fawaid halaman 129. Ibnu Aqil dan banyak ulama kami dari syekh kami telah memutuskan bahwa masturbasi adalah makruh, tidak disukai, dan tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa itu haram. Jadi nggak haram coy. Nggak haram. Nggak haram. Nah, ini menurut orang Syiah, ini adalah moralitas orang-orang Sunni. Nah, orang-orang Sunni yang mendengarkan video ini, silakan marah-marah sama orang Syiah. Jangan marah-marah ke saya hanya membaca. Ternyata ini moralitas orang Sunni menurut orang Syiah. Gitu kan. Nah, terus apa lagi ya? Ia kemudian memaparkan pembahasannya sendiri tentang syarat-syarat yang halal bagi masturbasi, katanya kan. Jika seorang pria terbelah antara melanjutkan keinginan atau melepaskannya, dan jika pria ini tidak memiliki istri, ngeri coy, ya. Atau dia memiliki budak perempuan tetapi dia tidak menikah, maka jika seorang pria diliputi oleh keinginan dan dia takut bahwa dia akan menderita karena hal ini, waduh, menderita coy. Berarti kalau kamu punya ini, kalau kamu sedang horny gitu ya, kamu sedang horny, nanti kamu menderita. Kalau kamu nggak lepaskan, menderita kamu coy. Mungkin, coba ini baca ini ya. Maka diperbolehkan baginya untuk masturbasi, katanya gitu. Sempurna ini ajaran coy. Ini ajaran sempurna ini. Ya, jangan kalian pikir ini nggak sempurna. Aduh, ini oten-oten. Jangan kalian pikir ini nggak sempurna ini coy. Menurut Islam, ya. Menurut Islam ini sempurna ini, ya. Diperbolehkan baginya untuk masturbasi, dan Ahmad Ibnu Hanbal secara eksplisit mengenai hal ini ya. Lebih lanjut diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi biasa melakukan masturbasi ketika mereka sedang dalam ekspedisi militer atau bepergian. Ngeri, ngeri. Ternyata para sahabat Nabi ini juga pelaku juga coy. Pelaku. Ya kan? Pelaku coy. Nah, ini Tanri Nagi, ini bukan parodi ini ajaran yang mulia ini. Ini bukan parodi ini. Ini ajaran yang mulia ini, coy. Waduh, gimana ini? Aduh. Makanya saya bilang lebih bagus mualaf itu promosikan dong. Promosilah ini. Nah, ya kan? Misalnya kalian bikin di toa, misalnya kan, kalian dakwahkan ini. Ya, kalian dakwahkan. Ya, daripada kemarin kalian mengaku-ngaku bilang azan itu yang menyebabkan saudara kita domba kecil itu meninggal. Mereka nggak sadar, mereka sedang mengakui bahwa azan itu bisa mengancam nyawa kalau begitu. Ya, nah daripada kayak gitu-gitu, lebih bagus kalian promosikan ini, kalian bilang, manusia, ya kan, manusia, tahu nggak kalian? Sahabat Nabi dulu mereka biasa melakukan masturbasi ketika mereka sedang dalam ekspedisi militer atau bepergian, gitu dong. Gitu, ya kan? Biar afdol, ya kan? Biar mantap ajaran kalian ini, ya kan? Mana tahu ada yang tertarik kan? Daripada kalian memelintir ayat Alkitab. Karena di dalam Alkitab nggak ada ini dibicarakan ini, ya. Nggak ada dibilang di dalam Alkitab, masturbasi dihalalkan. Nggak ada itu. Nggak ada, ya. Nggak ada. Ya, jangan bikin penafsiran sendiri, oke? Nah, memang di dalam perjanjian lama itu kan ada si Onan, ya. Itu kan yang Onan yang melakukan onani, ya. Jadi onani itu sebetulnya kan intinya itu mengeluarkan di luar lah kira-kira seperti azal ya, AZL itu ya. Tetapi Tuhan menghukumnya coy. Ketika onani itu ya yang dilakukan oleh Onan itu dihabisi, dihajar Tuhan dia. Benaran loh. Nah, tetapi berbeda kalau dalam Islam enggak coy.
Ya, dibilang apa? Ya, itu sahabat Nabi biasa melakukan masturbasi. Oh, gitu dong. Gitu dong. Ah. Ini dibilang Pak Andreas ya, passcode itu namanya swalayan. Nah, itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Benar, ini yang Pak Putra Gabriel. Benar, itu onan itu dihajar Tuhan itu. Dihajar Tuhan, dihukum dia. Ya, nah, gara-gara dia onani, dihajar Tuhan dia. Ya, Tuhan nggak mau kayak gitu, nggak mau. Tapi ya ini yang saya bilang ya, ketika Islam mengatakan, oh kami ini percaya kepada ajaran Abraham, suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Abraham. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhannya orang Yahudi juga katanya. Tapi Tuhannya orang Yahudi menghajar orang yang masturbasi, ya, yang onani. Tapi rupanya para sahabat Nabi melakukan masturbasi katanya. Nah, ini kan tuduhannya orang Syiah ini. Nah, nanti orang Sunni biar kasih penjelasan ke kita dong, ya kan? Kenapa ini gitu ya? Nah, mungkin ada anak-anak di bawah umur yang mendengarkan ini, ya. Begini ya. Kalau umurmu masih di bawah 18 tahun, lebih bagus kamu cari channel yang lain saja. Oke? Karena kita mau bicara apa lagi? Memang kamu mau mengharapkan apa? Kalau membicarakan ini kita mau bicara apa? Saya tidak mau sugar coating ya. Saya tidak mau mengatakan menghalu-haluskan, enggak. Saya bicara apa adanya saja. Ya. Ya, jadi kalau kamu masih di bawah umur, silakan cari channel yang lain. Karena ini memang ya kenyataannya begitu, tertulisnya seperti itu. Oke? Tertulisnya seperti itu. Mau bilang apa kita? Ya kan? Nah, ini komentarnya orang Syiah. Nah, apa dibilang orang Syiah? Apa dibilang orang Syiah ya? Orang-orang musyrik, ya, ini orang-orang musyrik coy. Pada awal Islam, ya. Pada awal Islam pasti ketakutan dengan pemandangan itu. Pasukan sahabat yang saleh, celana mereka bagus dan pendek, janggut mereka terbentang hingga ke kotoran. Ya, pedang mereka terangkat tinggi dengan satu tangan, sementara mereka dengan sungguh-sungguh bermasturbasi dengan tangan lainnya. Jika ini adalah jenis adegan yang terjadi, jika mungkin dapat memahami mengapa begitu banyak sahabat menolak untuk berjihad. Akankah Dr. Salama pergi berperang hanya dengan pasukan masturbasi untuk melindunginya? Atau apakah takdir jihad masturbasi ini seharusnya menjadi semacam siasat ofensif untuk membuat musuh ketakutan? Memang para sahabat ini ahli dalam seni perang. Inilah komentar orang para Syiah. Ya, ini bukan komentar saya ini. Ini komentar orang-orang Syiah. Jadi mereka mau mengkritisi tentang moralitas orang-orang Sunni, gitu ya. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Salamah ini. Ngeri coy. Ini dibilang masmu katanya. Onani boleh, hewan boleh, babu boleh, tawanan boleh, kawin kontrak boleh. Terus yang nggak boleh apa dong? Yang nggak boleh itu tanya si Balkis. Balkis sudah muncul nggak ini? Balkis mana si Balkis? Nah, ini kita lanjut ya. Ini lucu-lucu ini. Ini lucu-lucu ini ya. Jangan salah, ini moralitas orang Sunni kata orang Syiah ya. Nah, terus dibilang, kami memohon keadilan. Siapa yang mempromosikan pesta pora, Sunni atau Syiah? Ada banyak ahkam seputar perjalanan yang disebutkan oleh Nabi dan para imam. Kewajiban salat zuhur 2 rakaat bukan 4 rakaat atau kewajiban berbuka puasa. Alim Sunni ini yang merupakan salah satu ulama Sunni yang paling terkenal dan dipuja oleh Wahabi telah menawarkan hukum lain yang berpergian kebolehan masturbasi. Namun ketika seorang Syiah mengatakan bahwa seorang pria diperbolehkan untuk melakukan nikah mutah untuk memuaskan keinginannya, Dr. Salama mengeluarkan hukum takfir. Bolehkah masturbasi tapi tidak boleh kawin kontrak? Bukankah ini puncak kegilaan katanya kan? Nah, ternyata memang di dalam Syiah ini kan kawin mutah itu kan masih berlangsung ya. Nah, ini tapi Sunni mereka mengatakan itu hanya Syiah saja yang melakukan kawin mutah. Nah, ini alasan orang Syiah mengatakan, kamu juga masturbasi katanya, apa bedanya? Kira-kira gitu ya. Kamu juga masturbasi, kawin mutah kamu larang-larang, tapi masturbasi jalan gitu. Itulah kira-kira komentar orang Syiah ini. Nah, jadi kamu pilih yang mana? Pilih kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Terus dibilang ya, ini contoh kedua. Ini bukan hanya satu ini coy. Jangan pikir cuma satu, ini banyak ini. Ya, ini moralitas mereka ini ya. Nah, ini dibilang. Contoh kedua akhlak Sunni. Ulama Sunni melegitimasi penggunaan dildo. Woi, ngeri coy, mainan seks wanita.
Wah, ini ajaran yang sempurna ini, coy. Ajaran yang sempurna ini. Ah, ini dibilang Pak Batu Hitam ya. Jangan bilang kawin muta ya, tapi nikah muta ya, Kak. Iya, 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 ya. Nikah muta ya. Oke. Ya. Nah, terus dibilang di sini ya, ini contoh kedua. Ini contoh kedua ya. Setelah fatwa yang cerdik ini, Ibnu Qayyim kemudian melanjutkan untuk memperbolehkan penggunaan dildo oleh wanita. Ngeri coy, lu wanita-wanita, kamu mau pakai dildo? Oke, oke ya. Ini ajaran yang sempurna ini. Ini ajaran yang sempurna ini coy ya. Ini hanya untuk logis ketika para suami pergi untuk masturbasi dan menyebarkan Islam dengan pedang ketika membutuhkan sesuatu untuk dilakukan dengan diri mereka. Pada halaman yang sama seperti dikutip di atas, Ibnu Qayyim menulis, jika seorang wanita tidak memiliki suami dan nafsunya menjadi kuat, maka sebagian ulama mengatakan dibolehkan bagi wanita untuk mengambil akran beach, yaitu sepotong kulit yang dikerjakan sampai berbentuk seperti penis dan memasukkannya ke dalam dirinya. Dia mungkin juga menggunakan mentimun. Aduh, ngeri coy. Ini ajarannya coy, kita baru tahu kan? Baru tahu, saya yakin baru tahu ini ya. Baru tahu ini. Ini ternyata kenapa penjualan dildo itu kenapa tinggi sekali ya. Ternyata ini terinspirasi dari ajaran ini ya. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Jangan bilang pisang coy. Ini Ratna ini bilang pisang katanya. Jangan. Ini dibilang-bilang di sini mentimun katanya. Gitu coy. Aduh. Wah, ini komentar orang Syiah ya. Ini orang Syiah ya. Sekarang menurut logika Dr. Salama, karena itu pemerintah Saudi harus membeli sejumlah besar dildo semacam itu. Karena kan orang Saudi itu kan orang Wahabi juga kan. Orang Saudi kan orang Wahabi kan. Nah, dan membagikannya kepada janda tua atau wanita tidak menarik yang tidak bisa menikah ya. Terus karena apapun yang diperbolehkan menurut Dr. Salama memerlukan dukungan dan sanksi tegas, maka jelas kantor distribusi dildo perlu segera didirikan negara Islam besar Arab Saudi. Pantas Iran sering berselisih paham dengan Arab Saudi ya, karena hal-hal seperti ini kan mereka orang Syiah kan menganggap hal seperti ini nggak masuk akal gitu ya. Tapi orang-orang Wahabi ya bagi mereka ya wes lah ya kan. Aduh, ini ada yang ketawa. Jangan kalian ketawakan, ini ajaran sempurna ini, coy. Ini ajaran sempurna ini. Ini contoh ketiga. Ini contoh ketiga. Ada contoh ketiga. Jangan kalian pikir cuma dua. Ini ada contoh ketiga ini, dibilang ya. Contoh ketiga dari moralitas Sunni. Sebentar dulu ya, sebentar dulu. Saya nonaktifkan dulu nonaktifkan iklan ya, karena ini nanti di strike YouTube pula kita membicarakan hal seperti ini kan. Karena ini sudah jelas-jelas tidak bersahabat dengan para pengiklan ya kan. Kita nonaktifkan dulu deh. Ya kan? Karena ini nggak bagus. Ini apa-apaan ya kan. Oke, di off kan. Oke. Jadi iklan sudah dinonaktifkan, tidak perlu diaktifkan iklan untuk hal ini. Oke. Nah, kita lanjut ya. Aduh. Contoh ketiga dari moralitas Sunni ya. Ini dibilangnya, ulama Sunni telah mengatur tentang bolehnya berhubungan seks dengan semongko. Ngeri coy, tadi timun, sekarang semongko. Sempurna ini coy. Sempurna ini. Muslim, jangan kalian marah sama saya, serius loh ya. Ini contoh ketiga ya, diingat. Nah, ini adalah dari Syiah. Oke, ini dari websitenya Syiah mengkritisi moralitas orang-orang Sunni ya. Jangan kalian marah sama saya, oke?
Ya, silakan protes kepada orang Syiah. Kenapa mereka mengkritis? Atau jangan-jangan kalian setuju gitu loh. Ya, ini, ini dibilang terang dunia anjir. Semongko gede nggak tahan saya ketawa ajaran ini, wah. Nah, ini dibilang orang Syiah ya, dibilang orang Syiah mengatakan, itu bukan kesalahan ketik katanya. Itu bukan kesalahan ketik, ya. Nah, kenapa itu bukan kesalahan ketik? Nah, Ibnu Qayyim melanjutkan diskusi ini ya. Ini ternyata Ibnu Qayyim ini adalah orang terkenal ya rupanya ya. Ya, yang mencontohkan moral yang dianut oleh Islam Sunni katanya gitu ya. Jika seorang pria membuat lubang di semangka atau sepotong adonan atau kulit atau patung dan berhubungan seks dengannya, maka ini sama dengan apa yang telah kami katakan tentang jenis masturbasi lainnya, yaitu bahwa itu halal dalam keadaan yang sama seperti yang diberitakan sebelumnya, seperti dalam perjalanan. Bahkan itu lebih mudah daripada masturbasi dengan tangan sendiri. Masih lanjut kita ini nggak nih? Ini coba nanti ini disampaikan kepada para mualaf ya, kepada Dongkitan, kepada Aristo, ya, kepada Julius ya, Kainama. Ini yang harusnya mereka promosikan dong. Aduh, lanjut nggak kita ini? Lanjut ya. Ini, aduh. Oke, ini komentar orang Syiah. Ya, ini komentar orang Syiah kita baca ya. Nah, semua muslim tentu harus bersyukur bahwa Ibnu Qayyim telah memberikan nasihat ini tentang cara termudah untuk masturbasi. Dan jelas bahwa Ibnu Qayyim telah melakukan banyak penelitian pribadi tentang masalah ini. Personal experiments. Aduh. Ini hukum sekte yang selamat katanya. Karena kan banyak Sunni mengatakan bahwa Syiah ini kan sekte yang tidak selamat ya. Jadi ini mereka sarkastik di sini kan. Mereka bilang inilah hukumnya sekte orang yang selamat katanya kan. Mengadakan nikah mutah dengan seorang wanita adalah haram, tetapi nikah mutah dengan semangka halal. Saya upload dulu deh ini ya. Mengadakan nikah mutah dengan seorang wanita. Ya, ini coba. Ini kenapa ini? Oh, ini. Aduh, dibilang ya, mengadakan nikah mutah dengan seorang wanita adalah haram, tetapi nikah mutah dengan semangka halal. Dalam pembelaannya, mungkin Ibnu Qayyim hanya bermaksud menikahi semangka dengan ingin menceraikannya. Semangka juga diceraikan ya? Oh, karena melakukan mutah dengan semangka jelas merupakan perbuatan zina. Ya, ngeri coy. Saya nggak tahu ini semongkonya muslim atau enggak ini. Jangan-jangan semangkanya sudah murtad. Saya nggak tahu juga. Saya nggak tahu. Ya. Oke, ini ya dilanjutkan oleh orang Syiah ya. Jadi orang Syiah ngomong begini. Ya. Mari kita ingat kata-kata Dr. Salamah yang dikutip di awal buku ini. Mutah di sisi lain adalah izin terbuka untuk kesenangan seksual dengan sebanyak mungkin wanita yang mampu secara finansial. Para wanita yang terlibat dalam mutah adalah wanita bahan. Dengan demikian itu dapat dilakukan dengan semua wanita tanpa memandang usia, karakter, perilaku atau agama mereka. Itu tidak memerlukan saksi, juga tidak ada kewajiban dari pihak laki-laki untuk menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi perempuan ya. Nah, inilah yang diperhatikan oleh Syiah juga ya. Banyak Sunni mengatakan, ini Syiah ini sesat ini masih ada nikah mutah katanya kan. Nah, padahal kemarin kita sudah bahas kan. Nikah mutah aja tidak pernah dilarang oleh Muhammad sampai Muhammad meninggal. Gitu ya. Kemarin kan kita sudah baca itu kan. Nah, jadi ketika orang Sunni ini memprotes-protes nikah mutah yang dilakukan oleh Syiah, nah orang Syiah mempertanyakan moralitas orang-orang Sunni ya. Ini moralitas sama-sama ke moralitas lah kira-kira gitu ya. Nah, ini dari Pak Nasi Goreng ya. Boleh nggak poligami dengan semangka? Saya nggak tahu Pak ya. Ya saya nggak tahu, mungkin beli aja semangka banyak-banyak. Nah, poligami baru nanti ceraikan juga ya. Aduh.
Aduh, nggak tahan saya ketawa ajaran ini, bah, betul lah. Memang ajaran yang mulia ini, coy. Ini ajaran yang mulia. Makanya kristologi itu, daripada kalian kristologi, lebih bagus kalian islamologi lah. Ini islamologi kan bagus ini, coy. Ini ajaran-ajaran yang mulia ini mungkin ya kan. Ini ya, dibilang Son Goku dibilang di sini ya. Son Goku bilang sepertinya semangka sudah mengucapkan syahadat. Saya nggak tahu, saya nggak tahu lah ya. Gimana kalau kambing dibedaki? Saya nggak tahu juga. Bisa saja itu jadi curiga juga saya ya kan. Nggak ngerti juga saya lah. Ya ikan ikan pari. Pak Febi jangan gitu kali lah Pak Febi, ikan pari. Memang gawat bah, ini ajaran yang sempurna ini coy. Ya, ini ajaran yang sempurna ini ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Ya. Ini juga ini. Ini ada menurut Sunni ya. Ini yang disampaikan oleh Dandre. Saya juga pernah mendengar hal ini dari Pak Christian Prince ya. Jadi katakan bahwa menurut Sunni setiap farjah wanita telah tertulis nama-nama pria yang wiwi dengannya. Nah, saya nggak tahu di mana itu hadisnya. Kayaknya itu hadisnya itu di dalam versi bahasa Arab masih ya. Belum ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Mudah-mudahan nanti ada terjemahannya lah ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, tampaknya dalam logika nasibi katanya kan, ya, berhubungan seks dengan sebanyak mungkin wanita adalah tindakan yang sangat tidak bermoral, tapi berhubungan seks dengan semangka sebanyak yang bisa dilakukan tidaklah demikian. Berdasarkan hal ini, mari kita ajukan beberapa pertanyaan kepada yang tentang ahkam terkait hubungan seks dengan semangka. Apakah ada syarat untuk usia semangka? Misalnya, bolehkah menikah dengan niat menceraikan semangka yang baru tumbuh? Atau harus menunggu sampai semangka berumur 9 tahun? Orang Syiah juga nggak percaya gini ya. Kalau orang Syiah itu kan saya pernah mendengar ada sebuah video, mereka nggak percaya bahwa umur Aisyah itu ketika kawin dengan Muhammad itu umur 6 tahun dan melakukan hubungan suami istri pada umur 9 tahun ya. Mereka nggak percaya itu, tapi Sunni mereka percaya itu. Sunni percaya itu. Sekalipun banyak di Indonesia mengaku Sunni tapi menolak ya tentang umur Aisyah ya. Nah, itu terserah mereka lah, itu urusan mereka kan. Nah, terus apakah semangka yang saleh? Apakah semangkanya harus yang saleh gitu ya? Itu dibilang di sini ya. Ini apakah semangka yang saleh atau bolehkah melangsungkan nikah dengan niat menceraikan dengan semangka yang dikenal berkeliling? Gitu coy ya. Memang ini semangka ini ya, ada sepertinya kriteria-kriteria semangka mungkin ya. Nah, gitu ya. Ya, kemarin ini sudah dibahas di RAK ya. Kemarin sudah dibahas di RAK. Coba kita lihat dulu ya. Oke, coba saya cari informasinya ya. Oh, ini ada ini 2 hari yang lalu ini sudah diterbitkan ini. Ya. Saya nggak tahu ini Islam Sunni atau Islam Syiah ini yang melakukan ini. Saya nggak tahu juga ini. Nggak tahu saya. Dikatakan di sini ya, miris baru dimakamkan sehari mayat gadis muslimah. Oh, muslimah coy. Ya, Pakistan diperkosa banyak pria. Ngeri. Udah dibongkar kuburannya coy. Mungkin dipikirnya ini semangka mungkin ya. Mungkin itu mayat perempuan pun diembat. Mungkin dipikirnya itu semangka ya kan. Parah ya kan. Nah, ini dibilang ya, beberapa pria tak dikenal menggali mayat seorang gadis remaja muslimah dan memperkosanya di desa Chakumala, Gujarat, Pakistan. Nah, Pakistan kan negara Islam coy. Nah, Atal Utara, Wakil Sekretaris Jenderal Liga Muslim Pakistan, melalui Twitter menginformasikan bahwa 17 tersangka, 17 coy, rame-rame mereka, sedang diinterogasi dan menyelidikkan kasus sedang melakukan sebagaimana dilansir dari OP India pada Minggu 8 Mei 2022. Sebentar saya minum dulu. Nah, itu dia ya. Saya nggak tahu kali lah ini ya Taliban ya Sunni. Oh, oke. Berarti Pakistan Taliban ya. Sunni dong.
Aduh, Sunni. Di Indonesia juga banyak yang Sunni, coy. Ya, di Indonesia juga Sunni ya. Banyak orang mengatakan Denny Siregar adalah Syiah katanya. Saya nggak percaya itu. Saya yakin Denny Siregar itu seorang Sunni juga. Gitu. Ya, berjamaah ya lah, berjamaah nih, berjamaah mereka ini. Mayat pun diembat juga. Kita kembali dulu deh. Ya, ini karena ini moralitas ini, coy. Moralitas ini. Hmm. Ini tentang hadis yang ditanya oleh Tandri Ragi ini gini ya, ada memang itu berseliweran ya mengenai hal itu tentang Muhammad itu tidur dia di atas mayat 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 meniduri mayat ya, tapi banyak Muslim mengatakan itu bukan berhubungan badan, tapi hanya sekedar tidur katanya untuk meringankan dosa yang mayat yang meninggal itu. Nah, itulah penjelasan mereka. Saya pernah berdebat juga dengan Muslim pada awal-awal RAK baru buka kan. Saya pernah diskusi dengan Muslim dan mereka mengatakan itu bukan berhubungan badan katanya. Nah, sekalipun memang banyak tuduhan memang di luar sana itu katanya berhubungan badan. Saya nggak tahu juga ya, karena infonya kan masih di dalam versi bahasa Arab pula. Itu makanya agak rumit. Nah, terus kita lanjut dulu ya. Nah, ini jangan begitu dong. Ini Pak Asar Kota. Ini semangka, Pak. Jangan pepaya. Jangan pepaya, semangka lah. Kalau pepaya nanti haram, semangka halal. Gimana sih Pak Kota ini? Aduh, gimana sih? Tolong jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Ya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Ya, nanti apa? Nanti mereka ngamuk-ngamuk. Ya, nanti ngamuk-ngamuk. Oke. Nah, terus dibilang sini, bolehkah saudara laki-laki, katanya nih, bolehkah saudara laki-laki yang saleh membagi semangkanya dengan saudara laki-laki yang saleh? Atau apakah pernikahan orang kedua dengan maksud untuk menceraikan merupakan perbuatan zina atau semangka itu dilaksanakan idah yang benar? Ya kan? Apakah diperlukan saksi dengan perkawinan dengan semongko? Ya, semongko. Nah, ini dibilang ya, dituliskan oleh orang Syiah ya. Sungguh, kita harus bertanya kepada semua muslim yang berakal. Apakah Anda lebih suka mengikuti ulama yang mengatur tentang kebolehan berhubungan seks dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, atau mengikuti jalan saleh para imam suci ya, yang telah difirmankan oleh Allah? Nah, ini ada dalam firman Allah coy tentang nikah muta coy. Nah, ini menurut orang Syiah, kawin muta itu ada di dalam firman Allah coy, yang ada di dalam surah Azab. Makanya ini yang harusnya dipromosikan oleh mualaf-mualaf itu dong. Kerah mualaf dong, ya kan? Kalian promosikan lah. Ini kata Syiah, nikah muta itu masih ada tuh ya. Ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 ya. Kami bermaksud nih ya. Siapa yang kami ini? Ya Allah SWT lah. Kami bermaksud, hai keluarga Nabi, untuk menghilangkan dari Anda semua kenajisan dan untuk memberi Anda pemurnian yang sempurna. Ngeri coy, ya. Ngeri coy. Nah, rupanya ada contoh yang keempat ya. Contoh yang keempat. Ini masih ada contoh keempat. Seorang wanita salafi dapat menyusui seorang pria salafi yang janggut. Nah, ini kemarin kita sudah bahaskan ya tentang hukum menyusui ya. Dan sampai ada ulama kan yang membuat fatwanya kan di Mesir kalau nggak salah ya. Cuma di kemudian hari itu fatwanya dicabut kan. Nah, gitu ya. Ini nggak usah lagi lah kita baca. Tapi inilah moralitas orang Sunni menurut orang Syiah ya. Terus ada lagi ya. Mana lagi? Ini masih ada kelima. Beribadah dapat dilakukan selama haji katanya kan. Contoh keenam. Ya, dibilang ada pedofilia, bestiality dan nekrofilia dapat dilakukan sementara salah satunya adalah puasa. Nah, ini kan. Ini juga tuduhan orang-orang Syiah ya. Nah, apakah tuduhan orang Syiah ini benar? Ya, apakah ini benar memang moralitas orang Sunni? Atau setidaknya di dalam Sunni ini dibenarkan. Nah, kita menunggu videonya orang-orang Islam memberi jawab. Ternyata inilah moralitas yang dipromosikan kepada kita. Makanya banyak para mualaf, banyak para muslim kan mempromosikan Islam ini ke kita kan. Ya kalau orang Kristen diajak lah untuk mengikuti moralitas seperti ini. Coba dulu ya. Cobalah dulu kalau orang Kristen dibilang kamu mau nggak semongko? Orang Kristen mana mau lah dia. Orang Kristen mana mau dia. Nggak boleh.
Ya, nggak bisa itu, ya. Nggak bisa, ya. Orang Kristen punya moralitas yang jauh lebih tinggi. Yesus sudah mengangkat moralitas itu jauh lebih tinggi. Yesus mengatakan bahwa ketika kamu mengingini seseorang, ya, di dalam hatimu, ya, sekalipun kamu belum melakukannya, itu sudah zina, ya. Ini ayat berapa itu ya? Saya lupa ayatnya di mana, tapi itu yang dikatakan Yesus, ya. Eh, z- z- sebentar. Eh, Oke. Ah, ini dia ya, di dalam Matius 5. Oke, coba ya. Ini ajaran moralitas yang sangat-sangat luar biasa. Ini Tuhan Yesus sudah membawa moralitas itu sangat jauh, sangat tinggi gitulah. Nah, jadi ketika kita diajak ke moralitas seperti yang kita baca-baca tadi itu, orang Kristen nggak tertarik. Nggak tertarik, ya. Orang Kristen nggak tertarik dengan moralitas hal seperti itu. Nggak akan mungkin lah. Ya, mustahil. Kecuali orang Kristennya memang udah aneh, mungkin dipikirnya itu ajaran yang sehat, ajaran yang mantap, ya kan? Nah, ini dibilang Tuhan Yesus ya, Matius 5 ayat 27 sampai 28. Apa dibilang Tuhan Yesus? Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Nah, itu yang ini yang dipercaya oleh banyak banyak orang Yahudi kan. Nah, sama seperti yang ada di dalam hukum Taurat juga kan. Jangan berzina katanya kan. Nah, ya, jangan berzina. Tapi kan kita sudah bahas kemarin kan, Muhammad mengizinkan nikah muta dan mereka bilang itu bukan zina. Namanya juga bayar uang, tapi mereka bilang itu bukan zina. Ya, jadi kalau begitu apalagi zina itu kalau enggak, ya kan? Nah, ini dibilang Tuhan Yesus, kamu sudah tahu. Jadi Yesus pun apa ya? Membenarkan tentang hukum Taurat bahwa memang pernah ada hukum atau ada hukum yang mengatakan jangan berzina. Tapi Yesus membawa ya hukum ini jauh lebih tinggi. Dibilang di sini apa? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kenapa ini penting sekali sebenarnya Bapak Ibu? Tuhan tidak mau kita ini tercemari oleh rupa-rupa perzinahan. Ya, termasuk di dalam pikiran, termasuk di dalam perbuatan. Karena kenapa? Tuhan kita ini, ya, Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita tetap hidup kudus, ya, hidup kudus, ya. Makanya di dalam suratnya Paulus kan, Paulus menegaskan kan, ya, yang manis, yang patut didengar, yang baik lah, itu yang harus ada di dalam pikiran kita kan. Nah, gitu. Nah, Yesus mengatakan, ya, kalau ada keinginan saja di dalam hatimu kan sudah berzina, apalagi kamu melakukannya. Nah, ini ajaran yang muncul di abad ke-7 dibilang, mereka sedang berperang. Terus Muhammad bilang, nggak apa-apa katanya kan. Kalau nggak percaya ini kita bukalah hadisnya kan. Ya, eh, mana hadisnya ini? Coba kita baca. Kalau nggak percaya ya. Eh, ini dia bilang, ini kita baca di dalam ini hadisnya mana ya? Ah, ini hadis sahih Muslim, coy. Ini bukan hadis ece-ece ini. Hadis sahih Muslim ya. Dibilang di sini apa? Ya. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar ya, bla 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 ya. Dan Salama bin Al-Aqwa ya, utusan Rasulullah datang kepada kami lalu ia berkata, Rasulullah telah mengizinkan kalian untuk nikah muta. Gitu coy, itu moralitas yang mau diajarkan, mau ditawarkan kepada orang Kristen. Beginikah? Ya. Beginikah yang ditawarkan kepada orang Kristen? Dibilang untuk kalian nikah muta? Nggak mau lah. Orang Kristen mah udah sadar-sadar lah, mereka udah pintar-pintar lah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bilang, ya jangan berzina. Bukan hanya itu, jangan juga di dalam pikiranmu kamu berzina gitu ya. Karena kenapa? Itu nggak kudus, itu najis, itu dalam apa, di dalam kerohanian itu najis, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Makanya sekali lagi orang Kristen yang tahu ajarannya, yang tahu ajaran Tuhan Yesus tidak akan mungkin tertarik dengan gombal gambul, ya gombal gambul yang ditawarkan oleh para mualaf-mualaf itu ya, nggak akan ya, nggak akan ya. Nah, karena tidak ada yang bergabung, mungkin Bapak Ibu
Bapak Ibu sedang merenungkan tadi ya, saya curiga ini ya, tapi sampai sekarang gak ada yang bergabung ya, sudahlah kita sudahilah dulu ya. Tetap saja ini pesan saya ya, ini pesan saya ya. Kita sudah tahu tadi bagaimana para mualaf itu mereka sangat panik ya tentang banyak orang-orang yang meninggalkan Islam ini ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahkan banyak para murtadin itu mereka murtad bukan karena mendengarkan Injil dari orang Kristen loh, tapi banyak yang karena mimpi lah, bahkan karena hal-hal yang lain lah ya. Dan apalagi kalau mereka mau menemukan hal seperti ini, tugasnya kita adalah membantu mereka untuk mengetahui apa yang diajarkan oleh Muhammad ini, ya, melalui hadis-hadis mereka. Kita nggak perlu menambah-nambah, kita nggak perlu mengurang-urangi. Kita hanya membantu mereka untuk berpikir, itu saja. Ya, biarlah keputusan di tangan mereka, mereka pikirkan apakah itu baik untuk mereka atau tidak, itu urusan mereka. Oke? Sambil kita juga berdoa untuk mereka dan sambil kita juga menjaga kekudusan hidup kita. Kita ini kan orang berdosa ya. Saya banyak dosa. Ya, saya juga saya yakin Bapak Ibu juga punya dosa. Mungkin dosa saya lebih banyak dari dosanya Bapak Ibu. Nah, tetapi itu tidak menghentikan kita untuk menyampaikan kebenaran. Saya pikir itu jauh lebih penting. Oke? Dan kita mengikuti teladan Yesus Kristus. Oke? Kita harus menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Ya. Nah, itu sajalah dulu untuk hari ini ya. Untuk hari ini sampai jumpa untuk topik yang akan datang, yang lain, yang lebih menarik, yang unik-unik. Dan ya ini dari Pak Terang Dunia ya, Pak Omar ya, bilang orang Kristen hanya boleh menikah 1 kali, lebih dari itu masuk neraka. Ya intinya memang Tuhan mengatakan ya, Tuhan membenci perceraian dan kamu harus setia pada pasangan mudamu gitu ya, jangan kamu gak setia. Nah itu sajalah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam semuanya, sampai jumpa. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe silakan subscribe jika berkenan. Dan bagikan video ini supaya banyak orang mendengar, supaya banyak orang, supaya orang-orang yang belum tahu di luar sana tidak terperangkap ya. Nah itu saja, selalu ingat pesan saya, Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita Allah Tritunggal, yang lain itu niru-niru. Sampai jumpa, salam semuanya.